Halo Sipilian, kalian pasti udah pernah denger kan tentang kasus robohnya bangunan pondok pesantren yang pernah viral sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas dari sisi teknik sipilnya. Let's go! Sebelum lebih jauh, akhir-akhir ini ada dua kejadian ponpes rubuh. Di antaranya adalah Ponpes Al-Khazini Sidoarjo ambruk pada Senin 29 September 2025. Dan yang terbaru yaitu bangunan asrama putri Ponpes Salafiyah di Situbondo pada tanggal 29 Oktober 2025. Oke, kita mulai dari Ponpes Al-Khazini Sidoarjo terlebih dahulu. Dilansir dari ITS News, menurut pakar teknik sipil dari Institut Teknologi 10 November, yaitu Dr. Insinyur Muji Irmawan MT menjelaskan bahwa berdasarkan studi lapangan, mayoritas kegagalan struktur di Indonesia terjadi akibat sambungan elemen yang lemah dan pengawasan teknis yang kurang optimal. Menurut beliau, kerubuhan ini disebabkan oleh kegagalan struktur. Oke, kita lanjut ke Ponpes Salafiyah di Situbondo. Dilansir dari Antara Yogyakarta, ambruk ini masih belum bisa dijelaskan secara spesifik. Namun, kuat kemungkinan ambruk ini disebabkan oleh cuaca hujan disertai oleh angin. Bisa disimpulkan, ambruknya ponpes ini dikarenakan struktur atap tidak kuat menahan tekanan dari angin. Oke, dari kejadian ini tadi bisa kita garis bawahi. Semua ini terjadi karena kegagalan struktur akibat tidak didesain dan diperhitungkan dalam pembangunan oleh ahli teknik sipil. Namun, sepertinya kita harus menganalisa kejadian rubuhnya bangunan Ponpes Al-Khazini dan Salafiyah. Kita mulai dari Ponpes Al-Khazini. Jika dilihat dari foto, bisa dilihat semua struktur hancur. Namun, yang menjadi poin penting adalah balok masih terlihat utuh di beberapa bagian dan bagian kolom tidak ada yang tersisa sama sekali. Ini bisa disimpulkan, struktur yang hancur duluan adalah kolom. Artinya adalah, ini tidak sesuai dengan prinsip struktural, yaitu kolom harus lebih kuat daripada balok atau SCWB. Hal ini bisa terjadi karena pembangunan ini tidak didesain dan dirancang oleh ahli. Dan dalam beberapa sumber, ponpes ini dibangun oleh para santri yang tentunya ini sangat berbahaya. Dan selanjutnya ambruknya atap Ponpes Salafiyah. Menurut para santri, sebelum ambruk di daerahnya terjadi hujan angin yang memungkinkan ambruknya ini karena tidak bisa menahan tekanan dari angin dan cuaca ekstrim. Penyebab utamanya balik lagi ke desain dan perencanaan. Bangunan seharusnya didesain dan diperhitungkan agar dapat menahan beban dan tekanan yang diterima oleh bangunan. Dan pemilihan material yang digunakan sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah bangunan, dan kemudian teknik dalam pengaplikasian pembangunan harus dilakukan oleh ahli dan orang yang berpengalaman. Jika dilihat dari dua kejadian tersebut, masyarakat Indonesia masih awam dengan dunia pembangunan. Maka dari itu, jika kalian memiliki proyek pembangunan dan bingung untuk memulai, jangan segan untuk meminta bantuan dengan ahlinya. Jadi Sipilian, yuk kita belajar dari kejadian ini. Kalau bangunan yang kokoh adalah bangunan yang terlahir dari sebuah ilmu, tanggung jawab, dan juga ketelitian. Nah, makanya di sini keselamatan itu bukan cuma soal teknik, tapi juga soal tanggung jawab moral. Oke, mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video berikutnya.